Di bawah kekuatan Indonesia, Forum Air Sedunia ke-10, WWF 10, telah mengesahkan deklarasi menteri sebagai hasil konkret diplomasi victory bagi Indonesia. Deklarasi disahkan di akhir pertemuan tingkat menteri WWF 10 yang dihadiri oleh 106 negara dari 27 organisasi internasional. Pemirsa, berakhir sudah pelaksanaan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Tidak hanya menjadi kesempatan bagi para kepala negara untuk berbicara terkait dengan akses dan penyediaan air bersih dan juga sanitasi, tapi forum ini berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan multilateral. Apa saja hasil kesepakatannya? Mari simak informasi selengkapnya berikut ini. Indonesia and Bali are the world capital of water during this week, and you could be proud of that because you have worked a lot, and Indonesia is a great nation of water. World Water Forum ke-10 di Nusa Dua Bali berhasil menghasilkan deklarasi menteri untuk pertama kalinya sepanjang sejarah helatan World Water Forum. Deklarasi menteri disahkan pada akhir pertemuan tingkat menteri World Water Forum ke-10 yang dihadiri oleh 106 negara dan 27 organisasi internasional. Ada 3 poin dalam deklarasi menteri ini. Yang pertama, pendirian Center of Excellence atau pusat keunggulan untuk ketahanan air dan iklim guna mengembangkan kapasitas knowledge sharing dan pemanfaatan fasilitas yang unggul. Poin kedua dari deklarasi menteri ini adalah mengangkat dan mendorong isu pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil. Meskipun dikelilingi perairan yang luas, Indonesia tetap memerlukan sistem kelola yang baik untuk mengatasi tantangan kualitas dan ketersediaan air bersih. Yang ketiga, Indonesia mengusulkan adanya peringatan Hari Danau Sedunia sebagai penanda pentingnya air bagi kehidupan seluruh umat manusia. PBB sudah menyetujui usulan tersebut. Hari peringatan ini tinggal menunggu kesepakatan tahap akhir saja. Jika danau tidak dikelola dengan baik, maka dunia akan terancam krisis air pada masa mendatang. Tidak hanya itu, berbagai bencana alam di dunia pun tidak lepas dari efek buruk pengelolaan air, termasuk salah satunya danau. Pengusulan Hari Danau Sedunia atau World Lake Day. Danau merupakan sumber pasokan air yang menghidupi manusia sekaligus memiliki fungsi sosial dan ekonomi masyarakat. Peringatan Hari Danau Sedunia ini tidak sekedar simbolis, namun sebagai salah satu kunci utama untuk menjaga kelestarian danau di seluruh dunia. Untuk Indonesia kita tahu, semua sudah tahu, membangun bendungan buatan tidak gampang, apalagi sekarang untuk pengadaan lahannya. Danau sebagai bendungan alam. Sifat dari danau maupun bendungan itu eutrophication, pengkayaan dari air. Makanya ada enceng gondok dan sebagainya, sehingga danau bisa mati. Kita harus menjaga itu untuk memperpanjang hidupnya. Selanjutnya, kompendium yang disepakati dalam World Water Forum ke-10 memuat 113 proyek dengan nilai mencapai 9,4 miliar dolar Amerika Serikat atau 150,4 triliun rupiah. Proyek yang dimuat dalam kompendium tersebut merupakan proyek yang menjadi andalan bagi berbagai negara. Adapun proyek yang disoroti adalah proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga. Selain deklarasi menteri, salah satu yang menjadi capaian pada forum ini adalah berhasilnya Indonesia menyusun daftar proyek terkait air yang menjadi andalan dari berbagai negara. Sebanyak 113 proyek senilai 9,4 miliar dolar. Antara lain proyek percepatan penyediaan air minum bagi 3 juta rumah tangga dan proyek pengolahan air limbah domestik bagi 300.000 rumah tangga.
Berbagai proyek ini akan sangat bermanfaat bagi masyarakat di berbagai negara. Jadi tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk negara. Selanjutnya, World Water Forum ke-10 juga menghasilkan nota kesepahaman mengenai Net Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara atau IKN antara pemerintah Indonesia dengan Korea Selatan. Dukungan pemerintah Korea Selatan akan mempercepat pembangunan SPAM lainnya di IKN pada tahun ini, di mana Kementerian PUPR juga telah membangun satu proyek SPAM berkapasitas 300 liter per detik di IKN yang direncanakan beroperasi pada Juli 2024 mendatang. Selain itu, World Water Forum ke-10 juga menghasilkan aksi rencana konkret dengan penandatanganan kesepakatan pendanaan sistem penyediaan air minum atau SPAM Regional Karian Serpong. SPAM Regional Karian Serpong merupakan proyek strategis nasional berkapasitas 4.600 liter per detik. SPAM ini diharapkan dapat memberikan akses air minum kepada 1,84 juta penduduk yang tinggal di Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten, khususnya di Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Proyek SPAM ini memiliki nilai investasi sebesar 2,4 triliun rupiah. Oke, kita punya hambatan fiskal untuk bisa memenuhi kebutuhan investasi dalam rangka meningkatkan layanan air bersih dan sanitasi kita. Dan tidak hanya Indonesia, dan banyak negara juga punya hambatan fiskal tadi. Untuk itulah kemudian kita mengundang investor untuk bisa berinvestasi, dan juga di samping itu kita juga mengajak ya lembaga donor yang kemudian membuat skema baru. Skema baru itulah tadi Global Water Fund. Jadi ada skema yang kita inginkan bahwa pembiayaan sektor air ini harus dibikin khusus, tidak sama dengan yang lain, sehingga kemudian bisa fokus untuk membiayai proyek-proyek terkait dengan air. Ya, nah, tentunya kemudian inisiatif yang kita luncurkan di Forum Air ke-10 ini mengingat bahwa kita sedang menghadapi tantangan global, nasional, dan regional terkait dengan tadi bahwa krisis air sudah terjadi dan diperberat oleh krisis iklim. Oke, untuk itulah kemudian Indonesia dalam forum ini meluncurkan inisiatif untuk Global Water Fund tadi. Selanjutnya di World Water Forum ke-10 di Bali, pemerintah juga menginisiasi Global Water Fund. Global Water Fund dirancang menggunakan mekanisme pendanaan blended finance atau pendekatan penataan keuangan yang menggabungkan berbagai bentuk modal guna pembangunan infrastruktur air dan sanitasi, sehingga ketimpangan pengelolaan air yang ada di dunia bisa teratasi. Ya prinsipnya kan sama, cuman ini lebih ke mendanai sektor air ya, dimana kita pahami di sektor air ini sangat butuh pendanaan yang besar, karena hari ini kemarin Pak Sarot dari World Bank itu kan tidak lebih dari 2% katanya, jadi banyak sekali gapnya. Jadi kalau dibilang kebutuhan banyak. Terus kalau tambah lagi kalau kita bicara antar negara, ada negara makmur mungkin udah nggak ada masalah ya, tapi negara-negara lain yang agak terbelakang seperti itu kan perlu dibantu secara global, secara tadi kalau kita melihatnya dalam komunitas dunia seperti itu. Nah ini salah satu yang ditawarkan. Nah tentu goal itu kan capaian sangat tergantung ya. Disebut goal tadi apa yang dimaksud dengan goal. Nah nanti tentu kalau saya membacanya bahwa ini udah diusulkan masuk di HLP, artinya ada pemikiran bahwa ini dibutuhkan. Nah tinggal bagaimana tindak lanjutnya sehingga ini bisa terwujud. Pemirsa, itu tadi kesepakatan dan juga kerjasama tingkat tinggi yang dihasilkan dari sepanjang pekan ini di KTT World Water Forum ke-10 di Bali. Tapi tidak hanya yang serius-serius saja pemirsa yang sepanjang pekan ini terjadi, tapi juga ada momen-momen lucu, menarik dan juga unik yang terjadi selama pagelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Ada rekan saya Serliana Salsabila yang akan menyampaikan informasinya untuk Anda. Silakan Serliana.
Betul sekali pemirsa, tidak hanya menghasilkan inisiasi dan juga kebijakan, namun terdapat juga momen unik dan juga menarik selama sepekan gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Mulai dari Presiden Jokowi dan juga Menteri PUPR yang tiba-tiba motret sampai teori aliennya Elon Musk. Penasaran? Simak informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo tak hanya menjadi tuan rumah atau pemimpin konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali, namun ia juga sempat menjadi fotografer dadakan. Presiden Jokowi memotret delegasi Prancis Barbara Pompili saat mengunjungi persemaian dan pembibitan pohon mangrove di kawasan Taman Hutan Raya Gusti Ngurah Rai. Berdasarkan dari video yang beredar, terlihat Barbara meminta tolong Jokowi untuk memotretnya pada salah satu spot di Tahura. Jokowi kemudian mengambil ponsel merah dari tangan Barbara, kemudian memotret delegasi khusus Perancis tersebut. Tak cukup sekali, Barbara kemudian meminta tolong Jokowi mengambil gambarnya dengan angle yang berbeda. Apakah kali ini kita akan melihat seorang Pak Menteri untuk menjadi fotografer lagi atau mungkin menjadi musisi, Pak? Dua-duanya. Siap. Ditunggu aksinya. Ini serius ini, ya dua-duanya. Ya, karena ini event-event yang sangat langka, saya akan mengabadikannya dengan baik dan juga untuk menghibur peserta nanti. Selanjutnya, kejutan kembali diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Mulyono. Lagi-lagi, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono melakukan aksi uniknya, yang mendadak jadi fotografer saat berlangsungnya ritual Segara Kerti dan Tumpek Uyeh, hingga di sela-sela rangkaian acara Bali Street Carnival World Water Forum. Aksi tersebut bukanlah pertama kali ia lakukan. Di acara penting lainnya seperti pada perhelatan konferensi tingkat tinggi G20 pada 2022 lalu, Basuki pernah terlihat menenteng kamera DSLR-nya dan tidak canggung memotret layaknya fotografer profesional. Tak hanya peristiwa unik, berbagai peristiwa politik juga terjadi yang menjadi sorotan. Salah satunya, Presiden Joko Widodo memperkenalkan Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto. Presiden Jokowi memperkenalkan Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto kepada tamu undangan dan delegasi yang hadir pada acara pembukaan konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10 di Bali. Pernyataan Presiden disambut oleh Prabowo yang duduk di barisan terdepan dengan berdiri dari kursinya dan menyampaikan salam kepada hadirin. Momentum perkenalan tersebut disambut tepuk tangan yang meriah oleh peserta yang hadir di ruang Mangkapura Bali International Convention Center. And in relation to continuity, in October, my term as president will come to an end. And on this good occasion, allow me to introduce the President-elect of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto. Who is currently serving as the Minister of Defense, who will continue Indonesia's commitment to contribute toward world water management. Terima kasih Pak Prabowo. Momen lainnya yakni di sela-sela perhelatan World Water Forum ke-10, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan CEO Tesla dan SpaceX yakni Elon Musk. Keduanya membahas sejumlah hal, antara lain akselerasi transformasi digital di Indonesia hingga potensi pengembangan investasi di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga mengapresiasi Elon Musk atas keikutsertaannya sebagai pembicara di forum tersebut dan membahas pentingnya pengelolaan air. Merespons Jokowi, Elon mengaku terhormat mampu berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10 dan merasa senang bisa berada di Bali. You know, Bali is just internationally recognized as one of the most beautiful places in the world. So it's an honor to be here and a pleasure.
We look forward to providing Starlink connectivity to places that don't currently have it, and schools and hospitals, and wherever it can be helpful. As I mentioned yesterday in the media discussion, I'm confident that my other companies will invest in Indonesia long term. So thank you. Momen unik lainnya, usai Elon Musk menjadi pembicara pembuka di KTT World Water Forum ke-10, dirinya sempat-sempatnya membahas teori soal alien. Inti pembahasannya secara teknis, ia menyebut bahwa jika alien mampir ke bumi, maka alien akan mengira kita adalah air, karena bumi didominasi oleh 70% air dan 30% daratan. Masuk akal sih, tapi ada-ada aja ya. Peristiwa unik lainnya, usai Elon Musk menjadi pembicara pembuka di konferensi tingkat tinggi World Water Forum ke-10. Di momen tersebut, dirinya sempat-sempatnya melontarkan pembahasan mengenai alien. Inti pembahasannya, secara teknis ia menyebut bahwa jika alien datang ke bumi, mereka akan menyebut kita sebagai air, karena bumi didominasi 70% air dan hanya 30% daratan. Wah, ada-ada saja ya. So, and with respect to water, I've always thought, we call Earth, but actually Earth is 70% water by surface area. So we technically, I think if aliens came here, and a lot of people think aliens have come here, because they're always asking me about aliens, they would name us water, because we are 70% water and only 30% land. So what that means is the potential for solving any given water issue is extremely good because there is so much water. Momen unik lainnya terjadi pada saat awak media melontarkan beberapa pertanyaan kepada sang bendahara negara, yakni Sri Mulyani. Di kesempatan tersebut, saat menjawab pertanyaan awak media, Sri Mulyani tiba-tiba diberikan topi legendaris PUPR milik Basuki Hadi Mulyono. Ketika Basuki memberinya topi, ia pun langsung mengenakan topi tersebut. Bahkan, selagi menjawab pertanyaan awak media, Sri Mulyani tetap menggunakan topi berlogo PUPR yang sudah pudar warnanya tersebut karena sering dipakai. Usai kejadian tersebut, dirinya mengunggah fotonya bersama sang besti, Menteri PUPR, dan masih menggunakan topi tersebut. Dalam postingannya, ia mengatakan, "Saya cocok kan mengenakan topi legendaris ya Pak Bas?" Basuki Hura. Time to say hello. Time to say goodbye. Thanks a lot to World Water Council and all Board of Governors for your close cooperation in preparing and conducting this forum. And I hope my friend from Saudi Arabia will continue this cooperation, and I hope a great success in hosting 11 World Water Forum in 2027. With this, I hereby declare officially that the 10th World Water Forum in Bali is closed. Thank you very much. As the host of the 11th World Water Forum in Riyadh 2027. The provisional theme of the forum, Action for a Better Tomorrow, encapsulates our vision of the future. We are committed to building on the achievements of the previous forums and pushing the envelope on water financing, innovative solutions, and global cooperation.
Our goal is to create a global water convergence where stakeholders can share knowledge, foster innovations, and drive actionable change towards sustainable water management. We aim to ensure that the 11th World Water Forum will be a milestone in our collective efforts to secure a better water future for all. Dan begitulah rangkuman dari momen unik dan juga menarik selama sepekan gelaran World Water Forum ke-10 di Bali. Jadi sebuah kebanggaan ya bagi warga Indonesia atas keberhasilan konferensi tingkat tinggi. Dan ini menjadi akhir dari laporan kita dari Nusa Dua Bali. Saya Serliana Salsabila. Dan saya Dina Gurning mewakili seluruh tim liputan yang bertugas dari Nusa Dua Bali pamit undur diri. CNBC Indonesia, Beyond Business.